Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa nuruni fid dharain amin. Summa qala, mari kita mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah dipanjangkan umur, disehatan badan, dan kita sama-sama berkumpul di masjid di Allah bersama-sama kita berjemaah, sholat berjemaah pada hari ini. Pelajaran kita selanjutnya yaitu dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala, wajtama'a ra'yu sab'ina siddiqan ala anna kasratan naumi min kasratis syurbi wa bi kasratin naumi dhaya'ul umur. Dan berhimpun bicara 70 orang yang siddiqin atas bahwasanya banyak tidur itu jadi daripada membanyakkan minum, dan pada banyakkan tidur itu menghilangkan umur. Itu yaitu sebaik-baik modal perniagaan akhirat. Masih lagi kita tentang keutamaan lapar, kadang kekenyangan. Nah, jadi ada 70 orang memadahi bahwasanya nang banyak guring itu kejadiannya banyak minum. Banyak guring itu menghilangkan umur. Nah, hilang umur. Faidah yang ketujuh, melakukan ada 10. Ya, ada 10 keutamaan lapar. Yang pertama adalah menyucikan hati. Yang kedua, memecahkan akan hati dan menghinakan akan dia apa. Yang ketiga, melembutkan hati. Yang ketiga tadi lapar, memecahkan hati, menghinakan diri. Yang keempat, lapar itu tiada lupa akan bala Allah Ta'ala. Nah, yang kelima, faedah lapar itu lebih besar itu yaitu memecahkan akan segala syahwat maksiat. Yang keenam, lapar itu menolakkan akan tidur. Nah, jadi kada banyak tidur, namanya kekenyangan, lalu hendak gurih. Nah, kita kisahkan di dalam Munaqib Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Badani bahwasanya sini itu tidaklah tidur ia ketika malam hari kecuali sedikit jua. Apabila diberi bantal oleh orang tuanya, maka keluasakan ia seperti orang sakit. Nah, itu ada nyaman gurih, ada kita ini nyaman gurih. Umamnya berbeda orang tadi sama gurih, itu nyaman. Ada orang ini ada diberi bantal oleh tuanya, kalau rasanya seperti orang sakit. Itu Jepang namanya jadi wali Allah. Jadi sedikit gurihnya. Faedah yang ketujuh yaitu mengisah Munaqib wali Allah Ta'ala punya makan yang sedikit ketika ia hendak diberi oleh orang tuanya akan makanan, lalu diperiksa oleh orang tuanya seolah-olah makanan itu tidak dimakan, seolah-olah dimakannya tapi sedikit. Kayak kita mah selama masih baru panjang tambah terus 2 kali 3 kali tambah.
Faedah yang ketujuh, bahwasanya lapar itu memudahkan mengakali atas berbuat ibadah. Karena bahwa membanyakkan makan itu menegakkan daripada membanyakkan berbuat ibadah. Karena kekenyangan. Nah biasanya yang banyak orang santai berokok, dan makan lalu sekali kalau ini makan, kekenyangan. Lalu tertegak untuk berbuat ibadah. Karena membanyakkan makan itu berkehendak kepada memutuskan beberapa masa. Ada masanya beberapa waktu yang masyhur ini kita sibuk dengan diet makanan, dan terkadang berkehendak memutuskan beberapa masa di dalam masyhur dengan membeli makanan. Tulang ke pasar, menukar beras hanya masak, menukar ayam, menukar tomat, menukar uyah, menukar bawang, menukar lombok. Pasti pasarnya masyhur, sibuk bertukar. Apalagi makanannya banyak, apalagi makanannya itu diolah itu nyaman. Misalnya nasi sami, banyak rempahnya. Masyhur dengan membeli makanan dan masyhur dengan memasak. Memasak apa? Dibasuh, dibasuhnya dibelah baki, ayamnya ditata. Banyak masyhur ini, sibuknya namanya. Kayak orang tahu macam-macam. Akan dia memasak, akan dia masyhur dan berkehendak kepada membasuh akan tangan. Allah membasuh tangan, membasuh iwak, membasuh balas. Nah, membasuh iwak. Dia nabi yang tadi apabila kamu bangun tidur, maka tangan kamu itu dibasuh dahulu. Kenapa? Karena kamu tidak tahu di mana tangan kamu bermalam. Hati bermalam itu banyak di mana? Tidak tahu di sini. Jadi namanya bangun guring itu tangan kita itu dibasuh. Nah, berkehendak kepada membasuh tangan. Berapa menit basuh tangan? Nah, basuh tangan. Kalau sapu, apalagi kopi semalam baca banyak orang berbasuh tangan. Nah, di masjid-masjid banyak orang berbasuh tangan pakai sabun. Habis kopi beda lagi kandangannya. Sabunnya ada. Nah, dipayarin lagi. Ada berbasuh tangan kita. Basuh tangan baru saja telah berkehendak. Nah, berkehendak ulang nyalati akan gigi. Nah, jumlah makan itu lalu dia bakuin gigi. Berapa menit ulang bakuin gigi tadi? Kita buang waktu di sini. Nah, dan barang sebagainya. Jadi namanya tiba makan kalau ada cuci mulut pulang, cuci mulutnya pisang, buah, limau, kelingking, tambah rasa, anggur. Kemudian maka berkehendak berulang-ulang kepada tandas. Tandas itu dia WC. Tandas. Kalau di Malaysia tandas itu berarti WC. Mana tandas. Bahasa Malaysia Melayu. Berulang-ulang kepada tandas, artinya jamban. Namanya orang semua jamban. Kami dari sini ya wis. Toilet. Dan yang demikian itu menghilangkan beberapa masa berbuat ibadah. Menghilangkan di sini. Tapi namanya kita niat akan ibadah,
seperti membasuh sama masak nasi buat bismillah, maharut bismillah, membuat iwak bismillah, pikir ngaruhnya. Dan yang demikian itu menghilangkan berasa beribadah bersalahan jika mensedikitkan makan, maka kebanyakan masa itu masyhur ia dengan berbuat ibadah. Jadinya namanya kada banyak makan tuh banyak ibadahnya, sibuknya dengan ibadah aja. Dengan berbuat ibadah maka kebanyakan masanya itu tiada jadi sia-sia. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala wa hakka sari'u an ba'd syuyukhi annahu kana yastafu sawiqa faqila lahu bi dzalika fa yaqulu anni hasibtu bima baina al-madhi wal istighfafi sirrina tasbihata fama madaqtul khubza mundu arba'ina sanata. Artinya menghikayatkan oleh Sirri As-Sakti rahimahullah ta'ala daripada setengah masyayikh, daripada guru, bahwasanya adalah tiap-tiap makan itu ia menelan potong yang dimasak. Tepung ya, menelan tepung yang dimasak. Jadi sini menabung, menelan tepung yang dimasak dua. Padahal tidak pernah ia memamah akan roti, tidak pernah memamah, langsung telan aja. Mungkin dicacing ke bayuran, langsung ditelan. Maka ditanya oleh orang, baginya kenapa bukan kada mamah-mamahan, kada konyakan, langsung makan, kenapa? Pada pekerjaan yang demikian itu kenapa jadi kada kemonyakan, langsung diculung, langsung makan roti? Maka yang menjawab bahwasanya aku hitung di dalam antara memamah atau mengonya akan roti dan menelan tepung yang telah dimasak itu 70 tasbih. Nah, kalau tasbih namanya kita ngomongnya ini banyak bawas 70 kali di tasbih. Walau roti ya 70 kali tasbih sini dihitung sini. Jadi sini capat makan baca sini. Habis awalnya tasbih lam nyambung monyet itu 70 kali di sini namun kehilangan tasbih. Itu kurang. Maka sebetulnya tiada pernah aku memamah akan roti di dalam masa 40 tahun. Kada maunya roti langsung aja saya bicara langsung makan 40 tahun. Jadi sini menghitung bahwasanya udah sini aku tadi ada 70 tasbih angkat jalan gara-gara maunya roti karawasan. Faidah yang ke-8 bahwa mengurangkan makan, ini mengurangkan makan, ada makan mengurangi. Nah asalnya 3 piring jadi 1 piring aja. Mengurangkan makan itu mensehatkan badan dan menolakkan yang akan segala penyakit, karena membanyakkan makan itu sebab mendatangkan beberapa penyakit. Coba makan banyak, nang lama-lama apa ya, kolesterol yang makan masing-masing 2 kali, 2 kali pasang, 2 iwak
itu talang masasal juga itu diwakili nasi banyak memakan apa darah tinggi, tensi tinggi. Nah, kebanyakan makan. Nah, masing-masing kebanyakan makan yang manis-manis. Nah, ya pula apa gula kancing manis, gula darah periksa. Nah, kancing manis, gula darah. Kebanyakan makan manis-manis. Makanya kita ini apa namanya? Peracik kuahnya manis, kekicap pantang manis, bubur bayam manis, surabi apa? Surabi manis, bubur putih manis, wadah manis, kopi manis, teh manis, apa? Kebanyakan makan manis-manis, kebanyakan lemak kolesterol, makan melinju, makan kacang, iya pulang kabarnya asam urat kebanyakan. Nah, kebanyakan itu disebut menimbulkan penyakit. Menimbulkan penyakit kebanyakan karena kebanyakan makan itu yaitu sebab mendatangkan beberapa penyakit dan penyakit itu menegahkan daripada berbuat ibadah. Kalau berbuat fokus beribadah sakit dan menyusahkan hati, lalu susah hati kayaknya nunggu obat nih ya apa nih ngalih hati. Dan lagi menegahkan membanyakan zikrullah ta'ala. Karena kalau berzikir apa sakit marantan sakitnya tertegak berbuat zikir kepada Allah Ta'ala dan menegahkan akan berpikir yang yaitu yang dimaksud bagi orang yang menjalani akan jalan akhirat. Itu maksudnya orang menjalani mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena awalnya dari mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi penyakit itu berkehendak kepada obat. Yang ada obat, ada aja Tuhan mengeluarkan obat sadar obat. Sama aja juga orang menyediakan ngarannya vaksin. Nah, kita semalam apa ngarannya COVID, vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3. Jadi ada orang yang ini hendak mencari vaksin COVID itu tadi. Kenapa orang begawi dari orang? Karena ini ada belum bervaksin COVID, lalu mencari ada aja lagi orang vaksin COVID ini. Puskesmas ada yang habisnya, kamu yang ada pada luar sana lagi, pun lah syuting pada luar sana, pun, ayo aja aku bayar berapa ya, asal ada yang syuting orang vaksin COVID-19. Nah, malam yang tadi kami sosialisasi, imunisasi polio tahap 2. Jadi bupati aja nampak imunisasi itu kehangatan. Kenapa? Untuk vaksin itu memberi kekebalan tubuh kepada anak. Nah, itu lamunnya orang dalam vaksin karena penyakit polio itu tadi, nah itu buatnya. Kalau yang vaksin sudah dari dulu, awalnya dari obat dulu. Anak punya pada vaksinasi aja. Alhamdulillah. Ini pasta kanannya, pasta kanan ini itu anak polio
kebutuhannya ada vaksin. Nah itu biar dokter janganlah itu yang obatnya. Namun yang vaksin itu ada obatnya masih. Namun yang ada vaksin itu ngambil obatnya. Larangnya ada. Nah itu. Jadi dokter anak, spesialis anak nih, Jasidin namanya anak moyang tadi. Nih Mbak Sigit harus salawasan pernah kami dicabut umurnya habis. Aku nggak balawasan di rumah sakit pakai apa ya? Pakai oksigen. Balawasan ada bagian. Aku nggak rumah sakit dia berulang atau menjadi cabutnya habis umur. Nah paksa dicabut pas habis umur. Punya spesialis anak dokternya. Nah, jadi kita umpati aja namanya ada orang pemerintah kok berprogram imunisasi, umpati aja untuk kesehatan kita juga. Jadi suruh kita berobat, nang tahu lawan penyakit, nang tahu lawan obatnya itu dokter. Kita kadang orang ini sakit apa? Tahu nggak? Tidak tahu kita. Kecuali dokter nama dari sama aja dia habis sebenarnya dan memberi ceramah. Kita di sini tidak tahu memastikan orang meninggal tahunya ada ini. Dia orang ahlinya. Siapa ahlinya itu dokter atau bidan tidak tahu. Ada kita sih tidak tahu meninggal ada orang ini. Nah, orang yang sakit itu memerlukan obat. Memerlukan obat. Dan obat itu bergantung kepada belanja. Malah ada bayar tarang loh kita menyadari. Dan belanja itu barangkali tidak mudah bagi orang yang menjalani akan jalan itu. Karena sulit mencari duit. Kalau ini zaman yang nyale dari sagan ubah. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia dokter tadi di sini orang mencari vaksin COVID-19 tadi. Ada lagi kalau yang dulu orang di sini berbuangan vaksin. Ada pahiu sampai razia vaksin, saking banyaknya vaksin lagi belum terpakai, jadi disuntik razia vaksin. Karena dia mengambil kita semua umur kita kayak ini, hanya aja disuntik tuh razia COVID-19 itu. Pas ini orang mencari, jadi di badan dokter, nah orang disuntik COVID sing rame semua yang ke mana? Biasa ada suntik Surabaya, ada juga lagi. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wal fitnatu aslud da'i wal himyatu aslud dawa. Wa awwalu kulli jasadin ma'tada. Artinya penuh banget dengan makanan hibak banget lawan makan itu asal segala penyakit. Kadang lagi bergerak hibakan makan terus. Dan kosong paru itu berpantang di sini. Aku ada orang berpantang makan. Ini makan lagi sedikit aja lawan. Berpantang tadi. Kami makan manis-manis kedua bulannya supaya jangan kancing manis. Berpantang makan. Asal segala obat. Berpantang.
Dan biasakanlah setiap badan itu dengan makanan yang sesuai dengannya. Artinya sesuai dengan selera, sesuai dengan kesehatan, sesuai dengan porsinya. Kamunya orang lama makan sedikit, laparnya masih. Kamunya orang boros, sarang-sarang makan kemana bukannya. Sesuai dengan keadaannya, sesuai. Orang tinggi besar lemaknya, karena tinggi makannya sedikit, laparnya masih. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala, wa taqlilu aqli sihhatul ajsami min al-asqam wa sihhatul qulubi min suqmi tughyan wal batri wa ghairihima. Artinya, dan mengurangkan makan itu mensihatkan segala jisim badannya daripada segala penyakit, dan mensihatkan segala hati daripada penyakit maksiat. Jadi Nabi itu sungguh tersinggung, puasa kamu, saya kamu sehat. Ini cocok aja nih perkataan Imam Ghazali. Mensihatkan hati dan penyakit maksiat batin seperti melampaui batas dan takabur. Itu penyakit hati. Takabur di dalam hati, sombong, dan lain daripada keduanya dan sebagainya, yaitu maksiat namanya, maksiat hati, melampaui batas, sombong, hasad, iri dengki. Nah, itu artinya adalah maksiat. Faedah yang ke-9 bahwa mengurangkan makan itu yaitu meringankan belanja. Pada banyak belanja, namanya makan terus, makan banyak belanja. Karena bahwasanya barang siapa mengurangkan makan itu, maka memadailah ia dengan sedikit harta. Cukup sedikit, namanya pemakan hari cukup. Dan membanyakkan makan itu berkehendak kepada harta yang banyak. Kalau sedikit lupa. Dan banyak harta itu berkehendak kepada berusaha. Begawi, berawal ada begawi, jangan dapat duit. Jadi jadilah kita tempat lagi itu, kita tuh diberi Tuhan ada namanya usaha, rezeki diberi Tuhan ada namanya usaha begawi, diberi Tuhan rezeki, ada namanya begawi. Kami begawi, hujan burung kampung mengambil ribuan. Jadi apa sudah berdagang, sudah beli, makro, mandulang, begawi dua. Takdir Allah disuruh Tuhan dengan begawi. Nah, kalau sini mengajar, nah di sini banyak orang nama sini jadilah seperti ada begawi lagi. Namanya kita berdandan di rumah Tuhan saja kita dari itu lain kembali berusaha ikhtiar. Kita wajib pilih ikhtiar, usaha ikhtiar, namun dari Tuhan. Orang mendulang ini tidak dapat, orang kita mendulang emas tidak dapat, baju galan tidak mau muncul, tidak mau rugi, begawi tidak cocok. Mau ilmu lagi bergulik kepada ilmu mustahil. Jadi ada begawi lagi berusaha. Nah, berkehendak kepada berusaha, dan berusaha itu barangkali memutuskan dia akan jadi akhirat. Yang yaitu maksud bagi orang yang sadek, yang dimaksud ini orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Faedah yang ke-10 bahwasanya mengurangkan makan itu
yaitu dapat memberi sedekah. Kami sedikit aja makan kawan dari kawan-kawan dengan makanan yang lebih faedahnya tersebut pokok bisa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita.